Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Iip Abdul Rahim. Saya bekerja di SMKN 1 Padaherang. Di sini saya akan melakukan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Pak Teguh. Silakan memperkenalkan diri. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Teguh Yuwono. Saya guru di SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Di sini saya bertindak sebagai supervisor, di mana Pak Teguh bertindak sebagai observer. Ya. Tujuan kali ini adalah untuk menanyakan nanti menanyakan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Teguh di kelas, lalu menanyakan area pengembangan yang akan dikembangkan di kelas nanti, menanyakan strategi, juga menanyakan media pembelajaran, dan yang terakhir nanti menanyakan waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Siap. Baik, sudah siap Pak? Ya, siap. Yang pertama yang saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran apa nanti yang akan Bapak capai ketika pembelajaran di kelas? Ya, baik Pak. Jadi saya mengampu di mata pelajaran dasar program kalian teknik geologi pertambangan di kelas 10. Jadi saya nanti akan mengajar di mata pelajaran dasar program kalian. Di mata pelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari peserta didik itu, peserta didik mampu memahami cabang-cabang ilmu geologi, gitu Pak. Luar biasa ya. Jadi kebetulan Pak Teguh ini adalah guru mata pelajaran geologi pertambangan ya Pak, mengajar di kelas 10. Tujuan pembelajarannya tadi sampaikan ya kurang lebih cabang-cabang ilmu geologi ya. Baik, luar biasa Pak Teguh. Yang nomor 2-nya, pertanyaan nomor 2, area pengembangan apa yang akan dikembangkan atau dicapai nanti ketika pembelajaran? Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin saya harapkan dari peserta didik itu, tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu mampu memahami cabang-cabang ilmu geologi secara pengetahuan begitu ya. Kemudian mereka dapat memahami bahwa aplikasi cabang-cabang ilmu geologi tersebut dalam penerapan kehidupan sehari-hari begitu, dan dalam penerapan nanti di dunia kerja. Jadi lebih memahami mendalam mengenai penerapan mengenai cabang-cabang ilmu geologi tersebut. Betul. Berarti di situ ada pengetahuannya juga mungkin bisa diterapkan oleh siswa nanti di dunia kerja mungkin ya. Luar biasa. Baik. Pertanyaan yang ketiga, Pak Teguh, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti? Ya baik, jadi strategi pembelajaran yang saya rencanakan pada saat proses pembelajaran nanti adalah strategi yang berdasarkan saintifik. Saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok ya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasinya mungkin secara cara ya. Jadi berkelompok, kemudian berdasarkan kepemilikan gadget atau perangkat. Jadi saya akan bagi kelompok, di mana kelompok tersebut yang pertama saya bagi adalah yang mempunyai gadget terlebih dahulu. Kemudian yang tidak mempunyai gadget saya akan melengkapi di kelompok yang sudah mempunyai gadget, supaya pembelajaran kelompok tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa harus memikirkan kepunyaan gadget begitu. Karena yang saya inginkan dari peserta didik itu mampu mencari atau menggali materi itu tidak hanya dari guru, tetapi bisa dapatkan informasi, materi, ilmu pengetahuan itu dari selain guru, antara lain secara online begitu, dari YouTube, dari website dan sebagainya, yang bisa mereka tampilkan nanti dalam proses presentasinya begitu. Ya.
luar biasa sekali Pak Teguh. Strategi yang akan dipakai digunakan nanti ketika pembelajaran di kelas. Yang bisa saya tangkap tadi dari apa yang Bapak sampaikan, kurang lebih Bapak mungkin akan membentuk sebuah kelompok ya, membuat sebuah kelompok di kelas sesuai dengan kepemilikan yang dimiliki, perangkat yang dimiliki oleh siswa ya. Luar biasa sekali ya. Dan pertanyaan yang selanjutnya Pak Teguh, mengenai tentang media nih, kira-kira media yang dipakai oleh Bapak nanti untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa Pak? Baik, jadi untuk memfasilitasi pembelajaran itu saya akan menggunakan proyektor, di mana proyektor tersebut akan saya pergunakan untuk menerangkan langkah kerja terlebih dahulu. Kemudian pada saat proses pekerjaan kelompok, anak-anak akan menggunakan gadget masing-masing, bisa menggunakan HP atau laptop untuk menggali informasi. Kemudian dalam proses presentasi nanti, anak-anak akan membuat presentasinya bisa menggunakan Canva, karena Canva tidak perlu berbayar, tetapi bisa bisa mendapatkan produk presentasi yang baik sekaligus memperkenalkan anak dalam pembelajaran teknologi ya, aplikasi teknologi dalam proses pembelajaran begitu Pak. Luar biasa Pak Teguh ya. Berarti 2 media pembelajaran ya yang akan dipakai, diantaranya tadi proyektor, lalu Canva ya untuk membuat file presentasi siswa untuk mempresentasikannya ya. Luar biasa Pak Teguh ya. Dan itu tentunya sudah dimiliki oleh sekolah ya, media-media tersebut, proyektor gitu kan. Lalu yang terakhir nih Pak Teguh ya, yang terakhir kira-kira Bapak kapan akan melaksanakan pembelajaran nanti observasi itu? Ya, jadi insya Allah saya akan melaksanakan proses pembelajaran untuk bisa diobservasi itu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus pada mapel dasar program kalian di jam pertama jam 7 sampai jam ketiga. Jadi ada 3 jam pembelajaran yang akan Bapak bisa observasi begitu Pak. Ya, luar biasa. Kira-kira pada hari tanggal berapa tadi Pak? Selasa. Tanggal hari Selasa ya. Selasa, Oke, akan melaksanakan pembelajaran di kelas, observasi di kelas ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Kita bisa ketemu lagi nanti pasca observasi ya. Siap. Nanti kita ketemu lagi dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan Pak Teguh juga lancar nanti dalam pelaksananya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Pimpin doa. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada kurang satu apapun ya. Kemarin kita mempelajari tentang apa kemarin? Ya, jadi setelah kita mengetahui
mengetahui alamat bumi, kemudian kita masuk ke materi teori pembentukan planet dengan juga membuat atmosfer. Kemudian kita selipkan kemarin materi tentang struktur dalam bumi ya. Yang kita hadir hari ini yang itu aja ya, apa? Dispen ya, berapa orang tuh? Andre 4 orang ya? kemarin Oh, Andre sakit? Oke. Andre sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Andre saja ya? Jadi ada Erja sama Andre. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk lagi ke dalam materi tentang, jadi geologi itu apa kemarin? Geologi teh? Gampang tulisan geologi. Ya, apa dari geologi apa? Kami ada. Jadi sekarang di materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu geologi. Nanti kita akan membuat sebuah kelompok, ya, membuat sebuah kelompok. Kelompok tersebut akan membuat sebuah presentasi, ya, membuat sebuah presentasi. Presentasinya menggunakan Canva. Ya, presentasinya menggunakan Canva. Selain, jadi ada 2 tujuan pembelajaran hari ini. Selain kalian mempelajari cabang-cabang ilmu geologi, juga kalian mempelajari apa manfaat Canva untuk membuat presentasi. Karena manfaat Canva membuat presentasi ini akan dipakai terus sampai kalian kelas 4 ya, sampai kalian kelas 4 akan mungkin kalau dulu presentasi harus pakai laptop gitu ya, sekarang udah sekali menggunakan HP gitu. Pembagian kelompoknya dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan bilang sesuai urutannya ya, sesuai urutannya. Ya, mulai dari sini. Diskusi kelompok nanti ya kurang lebih 1 jam pembelajaran. Kalian akan membuat presentasi. Jadi 6 orang tersebut dibagi saja. Tugasnya adalah mencari 10 cabang ilmu geologi. Ya, 10. Oke. Misalkan ada 6 kelompok, 6 peserta kelompok ya. Berarti misalkan dibagi saja. Keren yang estetik ya, yang wow, yang hebat dan sebagainya. Jadi itu sebagai faktor penilaian, mulai benar, salah dan sebagainya, juga faktor keindahan atau estetika dari presentasi tersebut. Mau nanya, Ya, silakan. kalau kerja kelompok kali ya 2000. Jadi ya nanti sistemnya, misalkan kelompok 1 di sini, kelompok 2 mau di sana, kelompok 3 di sana, 4, 5, 6. Nanti menyesuaikan saja. Misalkan bawa kursinya ke depan sini kan bisa. Ngumpul jadi biji, ya, ngumpul jadi 1 supaya bisa koordinasinya mudah. Jadi itu. Lagi ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup silakan kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing, ya. Silakan. Ini caranya ya, biar semuanya tahu.
lagi ya teh dari materi dua materi Nggak bisa. Yang gue dapat. Ini menang. Bisa. Terus Sadi nama-nama Bang, kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasi cabang ilmu geologi. Yang pertama, mineralogi. Mineralogi adalah cabang ilmu geologi. Sebagai mahasiswa pada jurusan ini, kamu akan belajar tentang kristal dan mineral, protein, sifat juga ciri-ciri kristal dan mineral dalam batuan. Lanjut Pak. Petrologi. Petrologi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang batuan, baik itu asal-usul, komposisi, struktur, dan evolusi. Ilmu ini menggali informasi tentang bagaimana batu-batuan terbentuk, transformasi mereka seiring berjalannya waktu, dan bagaimana mereka berperan dalam membentuk kerak bumi. Geologi struktur. Geologi struktur adalah salah satu cabang ilmu geologi yang masuk ke dalam geologi dasar. Kajian dalam geologi struktur meliputi gaya-gaya yang berbeda dalam menentukan struktur geologi melalui proses geologi dan mekanisme. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan aksara. Paleontologi mencakup studi fosil untuk menentukan evolusi suatu organisme dan interaksinya dengan organisme lain beserta lingkungannya. Paleontologi, pengamatan paleontologi telah didokumentasikan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Geologi pertambangan adalah cabang ilmu geologi yang fokus pada penelitian dan pengalaman tentang dan gampangnya serta masyarakat. Di situ kalian maju ya. Di situ ngomongnya maju. Dan
mempelajari tentang apa namanya bahan galian ekonomis, ya bahan galian yang berharga. Pak, apa yang kamu pelajari dari sesi presentasi? Bukan masalah materi. Gimana ya? Apa yang kamu pelajari dari kegiatan presentasi? Ya, terus bagaimana perasaanmu ketika berdiri di depan sih? Sendiri Pak, agak grogi. Terus bagaimana perasaanmu ketika menerangkan grogi? Itulah ya teman-teman yang baik hati dan mulia. Untuk berdiri di depan sini susah. Kita mau ngobrol itu susah. Memang kalian kalau di belakang begini berkerumun lah, berwakan dan sebagainya memang mudah. Tapi namun guys, empat mata sama penguji ahli Usikom dan ayam kena air. Ya, jadi saya tujuannya presentasi ini bukan semata materi, tapi untuk melatih keberanian kita supaya bisa ngobrol di depan begini. Susah kan? Kalau teteh berdiri ngobrol di depan itu susah sekali. Ya, itu yang akan kalian alami nanti pas ujian psikokompetensi. Jadi mempresentasikan sesuatu, mengolah materi sendiri, menerapkan materi sendiri dari presentasi, kemudian mempresentasikan. Memang kalian sekarang apa belum kalau nanti kita coba pas kalian berdiri sendiri coba di sini, presentasinya sendiri biasa dan tahu di mana asalnya berdiri di depan seperti itu. Itu tidak mudah berdiri di depan sini guys, bukan perkara yang mudah. Apalagi sama teman-teman di yang kalau di dapat terlihat sama gitu ya. Bagaimana Mas Bangkit, apa yang kamu pelajari dari sesi presentasi hari ini? Melatih percaya diri, kemudian public speaking, terus ya mental ya, mental. Jadi ketiga hal tersebut itu sebenarnya ilmu yang harus kalian kuasai sampai kalian mati. Ya, terima kasih. Yang dua lagi berarti di pertemuan untuk yang dua lagi berarti nanti setelah mengajar hari Kamis ya. Kemudian mohon maaf juga Bapak-bapak ini adalah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu Pak Teguh ya, juga ditemani oleh pengajar praktik Bapak Redi. Terima kasih. Hari ini kegiatan kita adalah melakukan pasca observasi ya, yang sebelumnya sudah dilakukan observasi dan sekarang adalah waktunya untuk pasca observasi, dan Bapak Teguh sebagai coach dan saya sendiri sebagai coachnya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan observasi Pak di kelas gitu kan.
Baik, langsung saja Pak Teguh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Pak Teguh, setelahnya Bapak diobservasi oleh saya beberapa waktu lalu, bagaimana perasaan Pada saat pembelajaran gitu. Betul. Ya, jadi memang sehari-hari tugas saya mengajar itu tidak ada observernya ya. Alhamdulillah kemarin Pak hadir sebagai observer. Ya, perasaan saya sudah pasti gugup ya, karena merasa diamati, merasa grogi karena merasa diamati dan sebagainya. Tapi itu sebagai pemicu saya untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, karena selama ini mungkin tidak teramati ya. Ya alhamdulillah, sisi baiknya yang saya dapatkan itu saya menjadi terpacu untuk menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran dari proses observasi kemarin. luar biasa ya, gitu. Memang kalau tidak terbiasa rasanya gugup ya Pak, ketika ada teman atau rekan siapa yang ya, tapi alhamdulillah kemarin kelihatannya luar biasa, tapi Bu ya alhamdulillah gitu kan ya. Terus kira-kira menurut Bapak ada hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Bapak ketika proses pembelajaran kemarin Pak? Ya, alhamdulillah hal baik yang sudah saya laksanakan kemarin itu ya dari sisi persiapan ya Pak ya, dari persiapan saya mulai dari media ajar, bahan ajar, kemudian persiapan kelas, kebersihan dan sebagainya, alhamdulillah sudah saya laksanakan ya. Kemudian dari proses pembelajarannya juga dari modul ajar ya atau rencana pembelajaran yang saya buat juga alhamdulillah sudah runtut ya, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian alhamdulillah dari program guru penggerak saya mendapatkan ilmu tentang proses pembelajaran KSE, saya selipkan, kemudian proses pembelajaran lebih terdiferensiasi ya. Jadi mungkin sebelumnya juga mungkin sudah pernah saya laksanakan, cuma belum konsep utama dari proses pembelajaran terdiferensiasi setelah saya dapat dari program guru penggerak itu saya jadi lebih paham gitu. Sebenarnya mungkin sudah saya laksanakan ya, cuma lebih paham, kemudian proses penerapannya itu lebih pas kepada siswa saya dalam proses pembelajaran. Yang hal-hal yang baik itu yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin. Ya, jadi pengalaman belajar di CGP itu ya, bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya Pak. Ya. Tapi kalau misalkan diskalakan ya Pak ya, dari skala 0 sampai 10, kira-kira Bapak ada posisi di mana nih skala berapa? Saya rasa saya juga belum merasa sempurna Pak ya dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, ada saja kekurangannya. Kalau dari skala 0 sampai 10 itu kira-kira yang masih di angka 8 Pak. Jadi saya belum merasa sebagai guru yang sempurna gitu. Ada saja kendala pada saat proses pembelajaran terkait dengan siswa, terkait dengan metode ya, terkait dengan proses pembelajaran. Baik, tadi kan Bapak mengatakan sudah banyak ilmu ya, yang dapat dan diterapkan ketika pembelajaran. Kira-kira ada hal baik apa lagi nggak yang depannya nanti harus Bapak tingkatkan gitu kan dalam proses pembelajaran Pak? Ya, untuk mencapai yang level sampai ke 10 tadi yang sempurna tadi saya rasa tidak mungkin ya. Tapi karena hari berganti hari proses pasti berbeda, siswa juga berbeda. Tapi untuk meningkatkan sampai ke angka 10 saya akan terus menggali informasi terkait dengan ilmu pengetahuan tentang proses pembelajaran yang baik, kemudian penerapan proses pembelajaran terdiferensiasi yang benar-benar terterapkan. Artinya sesuai dengan konsep, sesuai dengan alur, sesuai dengan rencana proses pembelajaran dan pas diterapkan kepada siswa sehingga menjadi proses pembelajaran yang bermakna, kemudian menarik ya, kemudian proses pembelajaran yang menyenangkan itu adalah target akhir saya sampai ke angka 10 begitu Pak. Ya, mudah-mudahan target Bapak bisa tercapai dan terus belajar meningkatkan kompetensi Bapak dalam pembelajarannya Pak. Oke, selanjutnya Pak, ke depannya ya untuk
untuk dalam proses pembelajaran untuk mengakomodir siswa yang beragam ya, beragam kemampuan, latar belakang, dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi saya merasa kurang dalam proses pembelajaran berdiferensiasi karena memang dari asesmen yang pertama saya lakukan, asesmen diagnostiknya mungkin belum maksimal ya. Artinya dari kunci asesmen diagnostik tersebut saya bisa memetakan kelompok siswa yang sesuai dengan misalkan yang diferensiasi produk atau diferensiasi proses atau diferensiasi proses produk ya. Jadi dari hasil asesmen diagnostik tersebut proses diferensiasi apa yang cocok diterapkan kepada siswa itu yang belum harus saya laksanakan dengan baik gitu Pak. Kedepannya gitu, yang harus saya perbaiki. Ya, dan terus proses sampai titik akhir sampai sempurna itu ya merasa Pak. sempurna ya. Merasa sempurna itu. Nah, kira-kira Pak, rencana tersebut kapan akan Bapak laksanakan? Ya, tentu saja dari hasil coaching ini saya jadi kepikiran di proses jam pembelajaran berikutnya juga akan saya laksanakan gitu Pak. Jadi secepatnya di proses pembelajaran berikutnya, jam pelajaran saya berikutnya, saya akan menerapkan asesmen diagnostik yang tepat untuk menuju proses pembelajaran terdiferensiasi yang betul-betul juga tepat dan bermakna. Ya, secepatnya Pak, secepatnya dilaksanakan, cepat itu lebih baik ya. Apalagi kalau Bapak sudah memiliki persiapan yang matang ya, sudah konsepnya sudah matang dan bagus. Terakhir nih Pak Teguh, kira-kira komitmen Bapak yang terkait dengan pembelajaran di kelas itu apa Pak? Ya, jadi komitmen saya kalau tentu saja menjadi guru itu ada jenuhnya dan sebagainya. Itu saya harus tetap berkomitmen dengan cara itu saya akan terus mengajak rekan sejawat untuk melakukan observasi ya. Jadi sampai sejauh mana proses pembelajaran saya meningkat atau malah menurun itu ya. Itu komitmen saya. Kemudian yang kedua itu saya akan terus berdiskusi ya dengan siswa khususnya apakah proses pembelajaran saya bagi kalian menyenangkan, bagi kalian bermakna tidak, terus refleksi bagi Bapak apa nih gitu. Kemudian kepada rekan sejawat seperti Pak Ip ini akan saya ajak diskusi ya tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya akan coba diskusikan Bapak, coaching dengan Bapak mengenai solusi yang tepat untuk menjaga komitmen saya untuk terus meningkatkan proses pembelajaran. Luar biasa sekali. Ya. Jadi insya Allah Bapak tidak hanya pada saat pembelajaran itu pada saat diobservasi oleh saya saja ya. Mungkin kedepannya akan mengajak rekan sejawat yang lain untuk apa? Saling mengamati, mengobservasi kegiatan pembelajaran kelas. Oke. Luar biasa, terima kasih Pak Teguh waktunya ya. Sehat selalu ya, sukses buat Pak Teguh ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.